Setelah Prabu Angling Darma pergi meninggalkan Malwapati bersama dengan permaisuri dan putranya untuk berkunjung ke Bojanegara di Malwapati, Batik Matrim pun sedang diundang oleh para tetua kerajaan untuk membicarakan tentang tahta Malwapati. Mereka pun mengira bahwa Prabu Angling Darma hendak mengangkat putranya yang bernama Angling Kusuma untuk menjadi Yuwa Raja di Malwapati. Dan mereka merasa tidak terima, sebab mereka berpikir bahwa Angling Kusuma bukanlah putra mahkota Malwapati, karena Prabu Angling Darma ataupun Dewi Sekarwangi bukanlah pemilik terah kerajaan besar tersebut. Sang Prabu hanyalah orang luar yang mendapatkan tahta dari Sayembara, sedangkan Dewi Sekarwangi adalah putri kerajaan Bojanegara yang tidak ada sangkut pautnya dengan terah Malwapati, sehingga putranya Angling Kusuma juga tidak ada hak untuk maju menjadi raja di sana. Sekarang kan jadi aneh. Orang lain tanpa setetes darah terah Malwapati, malah sekarang ini menduduki kekuasaan turun-temurun. Tapi bagi saya sangat sulit menjelaskannya. Apa yang Wawa katakan itu memang benar. Prabu Angling Darma bukan keturunan Malwapati. Kalau saja Angling Darma itu orang yang tahu diri. Wah, sayembara yang dulu diselenggarakan itu atas kemauan saya sendiri. Apa Nanda mempertaruhkan kerajaan Malwapati? Tidak, yang saya pertaruhkan adalah hak atas tahta saya. Nah, itu kenapa Nanda kaitkan dengan mendapatkan Nanda Setiawati, bukan? Sebenarnya Batik Matrim sendiri tidak terlalu mempersalahkan tentang hal tersebut, sebab ia masih yakin jika Prabu Angling Darma juga telah mengetahui tentang terah Malwapati yang sebenarnya. Namun sepertinya para tetua kerajaan itu sangat khawatir jika Prabu Angling Darma akan melakukannya, padahal mereka sama sekali belum pernah mendengar kabar tentang Prabu Angling Darma yang akan mengangkat Angling Kusuma menjadi Yuwa Raja di Malwapati. Memang, semua yang mereka jelaskan kepada Pati Batik Matrim adalah sebuah kebenaran, namun mereka sepertinya terlalu berprasangka buruk kepada Angling Darma sebagai Raja sah Malwapati saat ini. Akhirnya, mau tidak mau, Batik Matrim terpengaruh juga dengan omongan mereka, walaupun di dalam hatinya terjadi pertentangan hebat. Kini kita menuju pada kerajaan Bojanegara, di mana pada saat itu Prabu Angling Darma beserta rombongannya baru saja sampai di kerajaan Dewi Sekarwangi tersebut. Sembah bakti kami, Eyang. Aku terima anakku. Bagaimana perjalananmu? Ada sedikit rintangan, tapi kami bisa mengatasi. Eyang Putri itu. Oh, cucuku. Oh, sayang. Ya segagah eyangnya. Oh, ini cucu Eyang Putri. Ibu, sayang. Sebuah sambutan yang sangat hangat dipertontonkan oleh Raja Bojanegara. Mereka begitu bergembira karena baru pertama kali bertemu dengan cucu mereka, yaitu Angling Kusuma. Di malam harinya, Prabu Bojanegara, Angling Darma dan Dewi Sekarwangi sedang duduk berkumpul dan membicarakan tentang tahta kerajaan Bojanegara yang akan diberikan kepada Angling Kusuma, sebab ia adalah penerus satu-satunya kerajaan tersebut jika sang Prabu lengser nantinya. Karena memang Dewi Sekarwangi adalah anak satu-satunya dan putranya pun hanya satu, yaitu Angling Kusuma. Akan tetapi, tampaknya Dewi Sekarwangi ingin Angling Kusuma menjadi raja di Malwapati. Negeri ini akan runtuh karena tidak memiliki calon raja. Maaf Romo Prabu, Angling Kusuma akan diangkat sebagai Yuwa Raja di Malwapati. Tapi kamu kan masih bisa punya anak lagi. Sementara ibumu sudah tidak mungkin. Sementara aku tidak mau punya anak dari selir. Romo, apakah seorang raja tidak boleh memerintah dua negeri? Di sini mulai terlihat jelas tentang keserakahan seorang wanita, di mana justru Dewi Sekarwangi ingin anaknya menjadi raja pada dua kerajaan yang berbeda. Namun romonya pun kemudian menjelaskan kalau tidak mungkin bisa seorang raja memerintah pada dua negeri sekaligus.
Mendengar semua penjelasan Prabu Bojanegara, Angling Darma pun kemudian menjelaskan secara perlahan tentang terah tata Malwapati yang sebenarnya, di mana ia mendapatkan tata Malwapati dengan adanya sayembara yang diadakan oleh Patih Batik Madrim sebagai putra mahkota asli Malwapati. Pewaris tata Malwapati sebenarnya adalah Batik Madrim, pangeran yang sangat sakti dan memiliki ilmu kadikjayaan yang sulit dicari tandingannya. Karena begitu yakin kalau tidak ada orang yang mampu mengalahkannya, maka Batik Madrim mengadakan sayembara dengan pertaruhan adiknya yang bernama Dewi Setiawati dan juga tahta raja yang ia warisi. Dan memang tidak ada satupun pangeran yang mampu mengalahkannya. Sekarang, kau aku beri kesempatan untuk menyelamatkan diri. Tinggalkan ganggang ini, atau kau bisa... Hamba mengaku kalah, Gusti. Ayo, siapa lagi yang ingin mengadu keberuntungan secara kesatria di panggung ini? Setelah tidak ada lagi pendekar atau pangeran yang berani masuk ke gelanggang pertarungan, akhirnya Angling Darma pun memberanikan diri untuk tampil. Kehadirannya membuat Dewi Setiawati terpana akan keperkasaannya. Batik Madrim pun kemudian menanyai siapa dan dari mana pendekar tersebut berasal. Angling Darma pun menjawabnya dengan singkat. Lalu putra mahkota Malwapati itu pun menantang sang pendekar dengan mengadu kanuragan dan juga ilmu kadikjayaan untuk menentukan siapa di antara mereka yang akan memenangkan pertarungan tersebut. Selanjutnya, pertarungan pun dimulai. Pada jurus-jurus awal, terlihat jelas kalau Angling Darma sangat hebat. Bahkan Batik Madrim tidak bisa menyerangkan satu pukulan pun ke tubuhnya. Luar biasa, semua yang menyaksikan pertarungan itu pun terkejut melihat ilmu pukulan lebur sakti milik Batik Madrim yang sangat terkenal itu dapat dipatahkan dengan mudah oleh pendekar yang sama sekali tidak mereka kenal. Kini Batik Madrim pun mengeluarkan ilmu kadikjayaan pamungkasnya, yaitu ajian Braja Geni yang dapat menimbulkan hawa panas luar biasa. Bahkan batu sebesar gunung pun bisa hancur jika terkena pukulan sakti tersebut. Sedangkan Angling Darma juga mengeluarkan ajian pamungkasnya, yaitu ajian Meliwis Putih, sebuah ajian yang mampu menangkis dan menyedot tenaga lawan, sehingga serangan lawan akan berbalik menyerang pemiliknya sendiri. Luar biasa dampak dari ilmu yang dikeluarkan oleh dua manusia sakti tersebut. Bumi pun terasa bergetar hebat, seperti terjadi gempa. Namun semua itu tidak berlangsung lama, karena tak lama kemudian pertarungan pun telah mencapai pada puncaknya, yang kemudian dimenangkan oleh Angling Darma.
Akhirnya, Angling Dharma benar-benar memenangkan sayembara yang diadakan oleh Batik Madrim, dan sesuai janjinya bahwa ia akan menyerahkan tahtanya serta adiknya Setyawati kepada Angling Dharma sebagai calon permaisuri. Tuhan telah memenangkan sayembara ini. Dan Tuhan berhak atas hadiah yang saya janjikan. Gangga amartaya nama swaha. Adik kandung Batik Madrim itu sangat senang karena orang yang memenangkan sayembara itu adalah Angling Dharma, di mana ia sudah menaruh hati sejak pertama kali melihatnya. Selanjutnya, pernikahan pun dilangsungkan dan Angling Dharma pun diangkat sebagai Raja Malwapati, menggantikan kedudukan Batik Madrim. Sedangkan Batik Madrim sendiri menjadi Mahapati kerajaan tersebut. Namun saat ini, Dewi Setyawati yang memiliki trah keturunan Malwapati telah tewas karena melakukan pati obong ketika baru saja menikah dengan Angling Dharma. Sehingga kini trah tersebut telah putus seiring dengan tewasnya Dewi Setyawati yang tanpa memiliki keturunan. Bukankah Kanda Prabu telah memenangkan sayembara secara jujur? Benar, Dinda. Tapi sebenarnya yang dipertaruhkan adalah hak atas tahta. Hak atas tahta yang seharusnya milik Batik Madrim akan turun menjadi milik Dewi Setyawati yang menjadi istri saya. Dengan kematian Dinda Setyawati, hak itu sudah hilang. Tahta kembali menjadi milik Trah Malwapati. Saya bukan keturunan Trah Malwapati. Dan Dinda pun juga bukan. Saya takut ketika nanti putra kita Angling Kusuma menjadi raja, akan timbul gonjang-ganjing ketidakpuasan para keturunan Trah Malwapati kepada Angling Kusuma. Apa yang dikatakan Angling Dharma itu memang benar. Entah apa yang ada di dalam pikiran Dewi Sekarwangi yang sepertinya sangat berambisi untuk menjadikan putranya sebagai Raja Malwapati. Sang Prabu Bojanegara pun merasa bahwa sebenarnya sudah tepat apabila dirinya mewariskan tahtanya kepada Angling Kusuma, sebab Dewi Sekarwangi adalah pewaris tahta satu-satunya di kerajaan Bojanegara. Biarlah, cucuku kuangkat menjadi Yuwa Raja di sini. Terserah Kanda Prabu. Iya, saya setuju dengan rencana Romo Prabu. Dan tentang tahta di Malwapati, pada waktunya akan saya bicarakan dengan Batik Madrim. Kini kita menuju pada sebuah desa terpencil di ujung perbatasan Malwapati, di mana pada saat itu tampak pria Mitra dan Padmasari masih sedang mencari tahu keberadaan putra mereka yang bernama Pawana. Di sana mereka justru melihat keberadaan Tantri yang menaiki kuda seorang diri. Namun entah mengapa, anak itu langsung pergi memacu kudanya dengan cepat setelah melihat pria Mitra. Mungkin dia benci kepada saya. Waktu itu, Gladi Kanuragan di Padepokan Jagasaksana. Aditya berhadapan dengan saya. Kalau tidak salah, dia terluka parah kakinya oleh Sudawira. Mungkin dia mengira bahwa saya masih bersahabat dengan Sudawira. Mungkin. Sementara itu, pada sebuah hutan yang cukup lebat, tampak dua wanita adik Aditya yang sedang diadang oleh segerombolan perampok. Keduanya adalah Ken Amaranila dan Chandrika Dewi yang beberapa waktu lalu ikut membantai para tetua golongan hitam di Malwapati. Menghadapi gerombolan perampok yang lucu itu, mereka pun tidak gentar sedikit pun. Bahkan dalam pertarungan tersebut, keduanya justru mampu menguasai pertarungan dengan cukup mudah. Hingga kemudian datanglah Kalianat Tantri yang langsung turun ke gelanggang pertarungan untuk membantu mereka berdua. Enaknya kita apakan ya? Manusia-manusia ini? Hah? Ampun ini, jangan ini. Iya ya, kita bakar hidup-hidup, kita kasihkan ke buaya. Kami dilatih jadi rampok, ayah kami rampok, babuyut kami begal. Pokoknya kalau kami kembali kemari kalian masih merampok,
Terpaksa kalian kubakar hidup-hidup. Setelah meringkus dan menyadarkan para perampok tersebut, 3 wanita sakti itu pun kemudian melanjutkan perjalanan mereka menuju Pulau Kura-Kura untuk menyusul Aditya yang sebelumnya telah pergi terlebih dahulu mengunjungi gurunya Ki Ganggadara yang memang berdiam diri atau tinggal di pulau terasing tersebut. Setelah sampai, mereka pun saling melepas rindu satu sama lain. Guru, gadis ini yang bernama Kalina Tantri. Dan kedua gadis ini adalah adik saya, Guru. Oh, ini anak-anak Lubdaka yang dititipkan pada Kakang Wiku Upadita. Betul, Guru. Mari, kita ke rumah. Ayo, mari.